Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linoval Hakim. Saya Raka Riyadi Tulisinolawi. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk gelombang seperti sawtooth dan square. Dan juga kita akan membahas pengaplikasian transformasi Fourier dalam aplikasi Shazam. Yang mana aplikasi Shazam adalah suatu aplikasi yang mengenali lagu hanya dengan sebuah cuplikan pendek. Pertama adalah gelombang kotak atau square wave. Gelombang kotak adalah bentuk gelombang yang sangat umum, terutama di dunia elektronik dan audio digital. Ciri khasnya hanya ada dua level, yaitu tinggi atau high dan rendah atau low, berpindah secara mendadak tanpa transisi yang halus. Secara fisik, ini bisa dilihat dalam sinyal digital 0 dan 1 atau bilangan biner. Dalam audio, bentuk ini menghasilkan suara tajam, kasar, dan terdengar robotik. Sering digunakan dalam efek suara elektronik. Nah, meskipun terlihat sederhana, bentuk gelombang ini bisa dijelaskan secara matematis menggunakan deret Fourier. Rumus deret Fourier untuk square wave yaitu adalah Ft sama dengan 4/pi dikali sin omega t ditambah sepertiga sin 3 omega t ditambah 1/5 sin 5 omega t dan seterusnya. Rumus ini menyatakan bahwa gelombang kotak adalah jumlah tak hingga dari gelombang sinus dan frekuensi ganjil dan amplitude yang makin kecil. Ini disebut harmonik ganjil. Maka suara gelombang kotak terdengar penuh harmonik tapi tetap bersifat digital dan tidak halus. Yang kedua adalah gelombang gerigi atau sawtooth wave. Kita selanjutnya akan membahas tentang gelombang sawtooth. Bentuknya naik secara linier lalu turun tajam seperti gigi gergaji. Gelombang ini terdengar lebih berisik karena mengandung semua harmonik, ganjil dan genap. Rumus Fourier untuk sawtooth wave yaitu adalah Ft sama dengan 2/pi dikali sin omega t dikurang setengah sin 2 omega t ditambah sepertiga sin 3 omega t dan seterusnya. Setiap komponen sinus memperkaya spektrum suara, maka suara dari sawtooth wave sangat cocok untuk meniru instrumen alami seperti biola atau trompet digital. Well, in practice, we often don't need a perfect solution. We just need a solution that's good enough for our application. Like if we had these two functions and we wanted to write a program that could tell the difference between them. The first few terms of the square wave Fourier series are sine x plus 0 sine 2x plus 1/3 sine 3x, while the first few terms of the sawtooth wave are sine x minus half sine 2x plus 1/3 sine 3x. Simply by knowing the amplitude of that second term, the program would know which was which. Now, while it comes to the simple example of finding the difference between a square wave and a sawtooth wave, finding the Fourier series might be more work than it's worth. But the idea can be extended to pattern and shape recognition in general. If you take two objects like an apple and a slice of pizza, their outlines can be analysed using this technique to figure out which is which. Fourier analysis is an important tool in image analysis and shape recognition. The trickiest part of this whole process is trying to figure out how to find the Fourier series. Or in other words, which waves will add up correctly to make the shape you want. After all, how would you go about adding waves together to make a pizza shape, or knowing which frequencies get added into a square wave? It's almost like asking someone to figure out the instructions for how to put individual atoms together to make your body. But before we talk about that, let's look at one more useful feature of the Fourier series. Our original square wave function tells us how the function changes with time, while the Fourier series is a sum of different frequencies. Now imagine if you have a recording with a high-pitched sound that you want to get rid of. If you found the Fourier series of that recording, you could just get rid of the terms of the sum that are associated with the high-pitched sound, add the sum back up, and get your original recording without the distracting high pitch. There's a tool associated with the Fourier series called the Fourier transform.
It can be used to pick out which frequencies or which sines and cosines go into the Fourier series. More powerfully, it can be used to pick out and remove frequencies from a function as we just did with the audio recording, even without needing to find the Fourier series. The basic idea of the Fourier transform is that you feed it your amplitude versus time function, and it spits out the same function as an amplitude versus frequency function. This is because the Fourier transform decomposes the function into sine and cosine waves, but we only really care about the amplitude and frequency pairing. If we were to graph all the sine and cosine waves like this, as we have been doing, that's pretty messy. We're only interested in the frequencies and amplitudes, so let's rewrite the decomposition in terms of just those two properties. Here we've just collapsed each wave into a bar representing its amplitude on the y-axis and its frequency on the x-axis. This is how the Fourier series is typically represented. So to sum it up, the output of the Fourier transform is nothing more than a frequency domain view of the original time domain function. So if I go back to our first few terms of the Fourier series of a square wave, we expect sine x, 0 sine 2x, and 1/3 sine 3x. This new function, which is dependent on frequency, gets large at the frequency associated with sine x, is 0 at the frequency associated with sine 2x, and has a spike at the frequency associated with sine 3x, though of a smaller amplitude. Nah, setelah kita mempelajari dari sinyal kotak dan juga sinyal gerigi, di sini saya akan membuat sebuah pengaplikasian dari transformasi Fourier ini. Nah, pengaplikasian yang saya ambil contohnya adalah sebuah aplikasi bernama Shazam. Shazam ini adalah sebuah aplikasi yang dapat mengenali musik hanya dengan beberapa detik dari cuplikan musik tersebut. Nah, jadi saat kita buka Shazam dan rekam lagu, yang terjadi adalah serangkaian proses ilmiah. Pertama, Shazam mengambil potongan suara dari lingkungan, lalu potongan itu dianalisis dan konversi ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier itu tentunya mengubah dunia. Transformasi ini mengubah sinyal dari domain waktu, amplitudo terhadap waktu, menjadi domain frekuensi, amplitudo terhadap frekuensi. Ini sangat penting, karena suara bukan cuma soal berapa keras, tetapi frekuensi apa dan yang muncul kapan. Aplikasi ini menggunakan rumus DFT. Nah, yang rumusnya seperti ini. Namun, itu terlalu berat secara komputasi, maka digunakanlah Fast Fourier Transform atau FFT yang jauh lebih efisien dan cepat dalam mengolah sinyal digital. Nah, Shazam ini menggunakan STFT atau Short Time Fourier Transform. Karena musik terus berubah dari waktu ke waktu, Shazam perlu tahu frekuensi apa ya muncul di waktu kapan. Maka digunakanlah STFT yang rumusnya seperti ini. Artinya, sinyal dibagi ke potongan kecil atau windowing dan tiap potongan dianalisis dengan FFT. Hasilnya adalah spektrogram, yaitu peta visual frekuensi versus waktu. Dari sini, Shazam mendeteksi puncak-puncak intensitas dan membuat fingerprint audio. Nah, kemudian Shazam membuat pasangan frekuensi F1, F2 yang muncul berdekatan serta jarak waktunya. Dari sini dibuat struktur hash unik, yang strukturnya seperti ini. Hash ini dibandingkan dengan jutaan hash dalam database Shazam. Jika ditemukan banyak kecocokan dalam posisi waktu yang berdekatan, maka lagu langsung dikenali dan hanya dalam hitungan detik. And I'll put it right up. I'll put my phone right up to it and click this button so you guys can hear and watch what happens. Jadi, kita telah belajar bahwa gelombang kotak dan gerigi bukan hanya sekedar bentuk visual, tapi punya arti besar dalam dunia suara. Dan dengan transformasi Fourier, kita bisa memecah suara menjadi komponen-komponen frekuensi yang bisa diolah secara digital. Shazam adalah bukti nyata bagaimana matematika dan teknik sinyal digital digunakan untuk menciptakan teknologi luar biasa yang kita pakai sehari-hari. Sekian kami dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.